Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kalau tentara menjawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya berceramah di tengah TNI, tentara ini rasanya sudah sering. Perasaannya ngeri-ngeri sedap. Dulu diundang oleh Komandan Korem Wirabima Riau, Pekanbaru, dan biasanya mudah diingat karena mereka buat sesuatu yang khas. Itu teringat terus karena saya disuruh ceramah di atas mobil. Ini seumur umur. Jadi ada sesuatu yang membuat kita teringat. Berganti waktu itu Pak Nurendi, berganti komandan yang baru, itu teringat juga karena unik juga yang dia buat. Tiba-tiba datang ke rumah saya seorang tentara, Pak Dewa namanya. Pulang saya diberitahu tadi ada tentara datang. Saya tanya ngapain? Ngambil baju. Kenapa baju saya diambil? Ini ada apa-apanya ini? Rupanya beberapa hari setelah itu dia kirim 5 baju supaya Ustadz Somad ceramah bajunya ganti-ganti gitu. Masya Allah, teringat saya. Kemudian pula di beberapa tempat ceramah hampir dibatalkan, tidak boleh, tapi akhirnya jadi. Setelah saya telusuri, kenapa jadi? Karena Bapak Dandim berani bertanggung jawab kalau ada hal-hal nanti yang bisa membuat Ustadz ceramahnya tidak jadi. Oh, jadi saya di kesempatan ini tak dapat disebut namanya satu persatu, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI yang sudah memberikan kontribusi dalam bidang dakwah. Mereka tidak berceramah tapi memberikan jalan. Kata Nabi, man jahaza ghazian, siapa yang memberikan jalan untuk dakwah maka dia sama seperti orang yang berdakwah. Dan siapa yang paling mulia nanti di hadapan Allah belum tentu yang ceramah, boleh jadi kameramen, karena mereka yang menshoot kemudian mengupload dan ditonton orang banyak. Oleh sebab itu siapa yang paling besar pahala jasanya di hadapan Allah, mudah-mudahan kita semua nanti melihat amal kita di hadapan Allah. Dan kita bersama di masjid ini, bersama di majelis duha ini, bersama di masjid maulid Nabi Muhammad SAW, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Kalau nanti Bapak Ibu mencari-cari kenapa Ustaz Abdul Somad tidak ketemu, tidak nampak di surga, cari di ruang VVIP-nya. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat VVIP? Mengingat saudara-saudara yang di atas. Mereka ini ruang VVIP. Masya Allah, tabarakallah. Mengapa saya diundang dalam acara peresmian masjid? Memang itu doa saya selalu. Dan saya sampaikan di beberapa ceramah, tolong jangan undang saya peletakan batu pertama masjid, tapi undanglah saya pada acara peresmian peletakan keramik terakhir. Alhamdulillah doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengundang saya Direktur Keuangan. Bangga kita. Tidak mungkin acara apapun terjadi kalau tidak ada izin dari keuangan. Semuanya bicara uang, materi, duit. Oleh sebab itu kebanggaan luar biasa. Dan ternyata Bapak Direktur Keuangan TNI, Bapak Brigjen TNI Temas, ujungnya titel saya lupa. Beliau tidak melupakan
pendahulu beliau disebutkan yang ke-17, ke-18, ke-19, ke-20. Ini yang sekarang terjadi krisis di tengah masyarakat kita, melupakan orang masa lalu. Siapa yang melupakan sejarah, maka dia sudah kehilangan pondasi, rapuh. Ini bangunan tegak berdiri karena ada pondasi. Abu Bakar Siddiq tidak mau naik ke atas mimbar di lantai 3. Mimbar Nabi itu lantainya 3, 1, 2, 3. Abu Bakar kalau khutbah di lantai 2 saja, di tangga nomor 2. Ketika ditanya kenapa tidak mau, karena yang tegak di tempat 3 ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar meninggal, naik Umar. Umar tidak mau di lantai tangga nomor 2, dia tegak di nomor 1, di bawah. Ketika ditanya kenapa, karena yang layak di sini hanya Abu Bakar, yang di sini adalah Nabi. Mereka dulu begitu, orang sekarang enggak. Malah dia ganti itu tangga semua, ganti yang baru. Tidak menghormati orang masa lalu. Apa itu pendahulu itu, enggak buat apa-apa kata dia. Tapi hari ini saya sedang diajarkan, wahai Abdul Somad, hormati pendahulu, hormati orang masa lalu. Kalau bahasa Bung Karno-nya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Walaupun TNI jasnya hijau. Oleh sebab itu maka kadang ada nasihat itu sesuatu yang diutarakan dengan lisan, lidah, kata-kata. Tapi ada perbuatan, action. Dalam pepatah Arab dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Action, perbuatan jauh lebih berkesan daripada ucapan. Mari bangun masjid, mari kita bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Bolak-balik saya ceramah, tapi andai ada yang bertanya, Ustaz udah bangun masjid? Belum. Tapi ada orang yang tidak pernah ngajak orang lain, tidak pernah ceramah, tapi real, nyata hari ini. Yang bisa bangun dengan uangnya, bangun dengan uang. Tidak bisa bangun dengan uangnya, bangun dengan uang orang lain. Tapi dengan kekuasaan yang ada di tangan kita. Mumpung tanda tangan masih berlaku. Mumpung ada segenggam kekuasaan di ujung jari titipan Allah, pakai menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu selalu ceramah saya ulang-ulang, dan hari ini saya melihatnya real, nyata. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi seluruh orang-orang yang diberikan Allah amanah jabatan dan kekuasaan. Selama saya memimpin harus ada satu masjid yang baru, harus ada satu masjid renovasi. Kadang saya pergi ke salah satu kantor-kantor tempat ceramah, megah, besar, hebat, acara convention hall. Ketika nanya, Pak mohon izin mau sholat ke masjid, kecil. Karpet pun bau kepinding. Tapi di masjid, direktur keuangan, Masya Allah, megah, mewah, memandang ke atas, rasa-rasa dekat ke langit, doa terkabul. Lampunya indah. Kadang di beberapa masjid saya hilang konsentrasi, kehilangan bahan. Kenapa? Semua ibu-ibu berkipas. Hari ini tak ada. Adam, ayam, AC. Masya Allah, lihat. Itu sengaja di pintu AC itu dipasang ada tirai supaya menunjukkan dia hidup. Dipasang, hidup. Di beberapa masjid ceramah juga saya banyak AC, tapi nggak hidup. Ini hidup. Karpetnya luar biasa. Kemarin saya ceramah di salah satu provinsi, karpet tebal. Tapi sebelum naik ke atas, jamaah bisik, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ustaz, bagus nggak karpetnya? Bagus, saya bilang. Tolong nanti penggalangan dana, masih hutang Ustaz. Tapi masjid kita tidak. Masya Allah, tabarakallah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Orang Islam mesti kaya, karena syarat booking tempat di surga, bangun masjid. Jadi yang nggak bangun masjid Pak Ustadz, yang nggak punya jabatan, yang nggak punya harta, ya siap-siaplah di emperan kaki 5. Jangan sedih.
Karena pintu kebaikan bukan cuma hanya bangun masjid, ada pintu yang lain. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan juga satu tempat di surga. Artinya apa? Yang bisa bangun masjid dengan materi, uang, kaya, kekuasaan, silakan. Yang nggak bisa, makmurkan masjid dengan solat sunat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Salat sunat, simple, booking tempat. Bangun masjid sudah, salat sunatnya juga lancar, mantap. Sudahlah nggak bangun masjid, salat sunat pun nggak. Mau tinggal di mana? Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita sedang ditunjukkan bahwa segenggam kekuasaan bisa dipakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Samad, ajarkan kami, ceritakan kami tentang Nabi Muhammad supaya kami merasakan bagaimana dekatnya dengan Nabi. Bapak-bapak TNI, tidak perlu saya ceritakan bagaimana kehidupan Nabi, karena yang paling bisa merasakan rasanya, gimana kira-kira perasaan Nabi saat itu adalah bapak-bapak tentara. Kenapa begitu? Karena Nabi itu kehidupannya sebagai panglima perang, panglima tentara. Nabi jadi Nabi mendapat wahyu umur 40. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. 40 tambah 13, 53. Memimpin perang terbesar bernama Perang Uhud di tahun kedua. 40 tambah 13, 53. Tambah 2, 55. Nabi di usia 55 tahun, perang Badar, naik kuda dari Madinah ke Badar, lokasi perang 150 km naik kuda. Tolong cari ustadz umat Nabi Muhammad yang umur 55 tahun naik kuda 150 km. Yang bisa melakukan itu hanya tentara, yang bisa merasakan sport, yang bisa merasakan naik kuda. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Jadi kalau 150 km ditempuh Nabi usia 55, berarti 3000 kali push up. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya nggak bisa. Saya ceramahnya aja mungkin bisa ikut Nabi, khutbahnya mungkin, tapi untuk melakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, orang yang amat sangat sehat. Nabi umur 55 tahun memimpin perang 150 km, naik kuda 3000 kali push up menurut ilmu.